Katakan pada diri Anda, Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Bahasa kerennya, saya pasti bisa. Ingat baik-baik, Allah tidak akan menguji Anda kalau Anda nggak sanggup. Jadi kalau Anda malam ini punya masalah seberat apapun, itu tandanya, maaf teman-teman, cuman Anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup. Makanya Allah percaya pada Anda. Anda pun harus yakin. Kalau Anda tidak sanggup, Allah nggak akan titipkan kepada Anda. Cuman Anda yang bisa, yang lain tidak. FR ujian sesi 1 hari ini alhamdulillah banget, puas dan lega. Tes wawasan kebangsaan, maklumat Presiden 14 November 1945, alasan dibentuknya DPD, pasal 28, integritas regimen video di Ningrat, alasan diadakannya uji materi UU ke UUD, penerapan sila keempat, sisanya penalaran kayak bela negara kehidupan sehari-hari, sikap yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia kalimat efektif, ide pokok, kesimpulan, TWK rasa TKP, susunan kalimat antara dua opsi mirip jadi bikin bingung. Tiunya, silogisme 3 soal, analogi 5 soal, figural 8 soal, hitung cepat, hubungan X dan Y, analitis 3 soal, deret 4 soal, aritmatika sosial, silogisme, deret, figural gampang. TKP-nya, soalnya pendek-pendek, jawaban mengecoh, susah pokoknya. Teman-teman yang belum tes, banyakin belajar analisis soal buat TWK, karena yang hafalan cuma dikit yang keluar. Trik mata dewa beneran mengebantu di soal figural. Deret banyakin latihan biar cepet ketemu polanya. Buat TKP, coba cari-cari trik buat jawabannya, soalnya aku jatuh banget di TKP. Nilainya jatuh dari target. Jangan lupa manajemen waktu dan jangan panik. Semangat semuanya. Semoga tahun ini kita dapat NIP semua. Amin ya robbal alamin. Nisa membeli sebuah boneka beruang dengan harga 50.000. Jika Nisa menjual boneka beruang tersebut dengan harga 80.000, maka berapakah keuntungan dalam persen? Baik teman-teman, di sini Nisa membeli beruang, berarti habisnya harga beli sebesar 50.000. Harga beli sebesar 50.000. Kemudian dijualnya, harga jual dijualnya lagi 80.000. Maka otomatis keuntungannya sebesar 30.000 ya. Untuk mencari keuntungan dalam persen, maka kita menggunakan rumus untung dalam persen sama dengan keuntungan 30.000. Keuntungan yang didapat sebesar 30.000 dibagi dengan harga beli sebesar 50.000 dikali dengan 100%. Tinggal kita sederhanakan, nolnya bisa kita bagi, ini saya bagi 100, ini kita sederhanakan bagi 5 dapat 20. 5 dibagi 5 dapat 1. Tinggal 3 dikali 20 sama dengan 60%. Jadi keuntungan Nisa dalam persen sebesar 60%. Hasil dari akar 12 ditambah dengan akar 12 ditambah dengan akar 12 dan seterusnya. Baik teman-teman, kita buat soalnya dulu. Ini kenapa seperti ini? Soalnya itu begini ya. 12 ditambah dengan akar 12 ditambah dengan akar 12. Jadi teman-teman, ini soalnya akar di dalam akar ya. Untuk jawab soal seperti ini, kita lihat permintaan soalnya, ditambah atau dikurang. Tinggal kita menentukan akar dari 12 atau faktor dari 12, 3 dan 4 ya. Nah, tinggal kita milih. Kalau soalnya ditambah, maka kita pilih yang paling besar. Jika soalnya dikurang, maka kita pilih yang paling kecil. Jadi jawaban ini karena ditambah, maka jawabannya 4. Jadi cukup begini aja cara menjawab soal seperti ini.
Nilai dari 134 kuadrat dikurang dengan 133 kuadrat adalah, nah teman-teman, kalau menjawab seperti ini jangan dikuadratkan kemudian dikurangi, maka akan membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Di sini kita menggunakan rumus A tambah B dikali dengan A dikurang B, atau sama aja dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah teman-teman, ini kan sama bentuknya dengan soalnya, maka kita masukkan ke rumus. 134 ditambah dengan 133 dikali dengan 134 dikurang dengan 134 ditambah 133 dapat hasilnya 267 dikali dengan 134 dikurang 133 satu ya teman-teman, maka jawabannya 267 yang C ya. Diketahui Azam akan mengecek dinding rumahnya dan akan diperkirakan selesai dalam 4 minggu ke depan. Jika Irsyad mengecat rumahnya akan selesai dalam 3 minggu. Berapa harikah akan selesai Azam dan Irsyad mengecat rumah jika mereka bekerja bersama? Teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini kita tinggal mengalihkan perbandingan pekerjaan Azam dan Irsyad. Berarti 4 dikali 3 per penjumlahan perbandingan antara Azam dan Irsyad. 4 ditambah 3 sama dengan 11 per 4 ditambah 3 7 dikalikan dengan penjumlahan perbandingan mereka berdua, berarti 4 tambah 3 dikali 7 ya teman-teman. Tinggal kita sederhanakan, 7 habis dibagi 7 tinggal tersisa 12 hari. Jadi jika Azam dan Irsyad bekerja bersama akan selesai dalam 12 hari. Di opsinya 2 hari 13 hari nggak ada ya, 12 hari, atau sama aja 1 minggu 7 hari ditambah 5 hari sama dengan 12 hari. Jadi jawabannya yang C. Tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat adalah contoh pengamalan sila, khususnya sila ke Pancasila A1, B2, C3, D4 dan E5. Jelas teman-teman, di sini tidak bermewah-mewah dan hemat itu merupakan contoh sila Pancasila, sila ke-5. Khususnya pada butir tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Seringkali pengakuan terhadap keberagaman disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang berbeda sebagai cerminan sifat manusia yang ingin menonjol dan mendapat perhatian. Tindakan perilaku yang semacam itu bentuk integritas kita terhadap keberagaman diwujudkan dengan A. Membiarkan sebagai pengakuan hak, tidak ya, jelas tidak ini teman-teman. B. Memberitahu kesalahan tersebut, bisa jadi. Yang C. Memberikan bantahan yang tepat, bisa jadi. Mendorong untuk lebih radikal, oh tidak teman-teman. Yang E. Menindak sesuai peraturan, ya bisa jadi teman-teman. Kalau dilihat ini yang paling tepat menurut saya yang E ya teman-teman, menindak sesuai dengan peraturan. Negara mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayah yang bersikap lengkap. Negara mempunyai kedaulatan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayahnya yang bersifat lengkap. Hal ini berarti baik teman-teman, bahwa kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara itu bersifat lengkap karena negara tersebut dapat memiliki akses terhadap semua wilayah negara tersebut, termasuk semua penduduk yang berada di wilayah itu tanpa memandang nasionalitasnya ya teman-teman.
Berarti di sini yang tepat jawabannya yang B. Negara dapat memiliki akses terhadap semua wilayah negara tersebut. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Bung Hatta aktif menulis dan berbagai ilmu mengenai koperasi. Perannya tersebut membuat beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Dari tokoh bangsa itu dapat diambil pelajaran bahwa Bung Hatta tertutup namanya oleh kebesaran nama Soekarno, tapi tetap berwibawa. Tidak, teman-teman ya. Yang B merupakan salah satu tokoh penting yang mencetuskan perlunya koperasi. Bisa. Yang C selalu memikirkan kebutuhan rakyat pada saat perjuangan. Yang D merupakan penulis ulang yang karya-karyanya menjadi rujukan tokoh internasional. Yang E seorang negarawan yang hanya memikirkan ekonomi rakyat saja. Oh, tidak, teman-teman. Jadi yang tepat di sini kalau menurut saya yang B ya, teman-teman. Karena beliau merupakan salah satu tokoh penting yang pertama kali mencetuskan koperasi, sehingga beliau disebut dengan Bapak Koperasi.